Assalamualaikum teman-teman. Beginilah caranya untuk membuat cover baik untuk makalah, tesis, skripsi, disertasi yang sedang teman-teman buat secara praktis dan simpel. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, inilah caranya untuk membuat cover baik untuk makalah, tesis, skripsi, disertasi ya. Karena semuanya pasti ada covernya. Dan sebenarnya teman-teman untuk cover ini punya format masing-masing setiap kampus ya. Jadi nanti bisa disesuaikan untuk dengan kampus masing-masing. Hanya sebenarnya untuk komponen atau isinya semua kampus itu kurang lebih sama. Isinya apa aja. Nah, perlu diingat teman-teman, komponen isinya untuk cover itu ada beberapa komponen. Yang pertama itu adalah judul. Di sini contoh, karena ini contoh saya beri judul apa aja gitu ya. Kemudian setelah judul itu biasanya ada ini keterangan. Ini adalah jenis laporan apa? Apakah makalah, apakah skripsi, apakah tesis, apakah disertasi. Jadi untuk ininya disesuaikan aja. Kebetulan karena ini adalah untuk S1 ya, Bapak saya salah. Harusnya ini skripsi. Berarti ini tugas akhir skripsi. Nah, kemudian sesudah itu ada keterangan ini. Nah, untuk pembuatan laporan ini ditujukan untuk apa? Ditujukan kepada siapa, kepada fakultas apa, unit apa, dan untuk memenuhi sebagai syarat apa. Di sini karena ini skripsi ini tujuannya itu adalah untuk memperoleh gelar sarjana, jadi yang ditulis adalah seperti itu. Jadi ini ya teman-teman. Dan fakultasnya kebetulan saya ini fakultasnya adalah Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya komponen yang selanjutnya adalah nama dan juga NIM. Nah, kebetulan kalau skripsi ataupun skripsi itu hanya cuma satu ya. Jadi ya cuma nama dan NIM. Tapi kalau misalkan makalah kan biasanya ada berkelompok ya. Nah, kalau tipenya makalah biasanya seperti ini nih. Nama di sampingnya itu ada NIM-nya. Ini tadi tipe ini. Sampai ke bawahnya misalkan nama siapa, misalkan Abdul ya, Abdul. NIM-nya berapa? Jadi ditulis tuh NIM-nya berapa. Sesuatu itu. Kalau misalkan banyak ya. Tapi kalau misalkan satu, karena kan skripsi cuma satu orang ya. Satu berarti cuma ini nama lengkapnya, ini terusnya lengkap ya, Faza NIM-nya berapa. Nah, di bawahnya lagi ada keterangan prodinya saya seling fakultasnya apa, unitnya apa, dan tahun itu pada saat dilakukan. Kebetulan pada saat itu ketika saya membahas skripsi ini dilaksanakan pada tahun 2022. Tapi kalau misalkan kan sekarang 2026 ya, berarti disesuaikan dengan tahun berlangsung sekarang 2026 ya. Nah, kemudian teman-teman, selain komponen yang harus diperhatikan adalah untuk tulisannya. Setiap unit itu kayaknya kurang lebih sama deh. Untuk untuk formatnya itu, untuk tipe tulisannya itu semuanya itu menggunakan ini Times New Roman. Dan untuk size-nya itu, ukurannya itu semuanya menggunakan ukuran 12. Dan ada beberapa hal, ini saya sesuaikan dulu aja. Tulisannya Times New Roman. Ini 12 ya, 12 gitu. Dan teman-teman ada yang harus di-boldkan. Yang di-boldkan itu yang pertama judul terus bold. Kemudian keterangan laporannya apa, ini juga bold. Kemudian oleh juga di-boldkan sama nama semuanya. Dan ini juga di-boldkan. Kertas di-boldkan. Ya. Dan selanjutnya teman-teman, maaf saya ralat kalau nama itu tidak perlu di-boldkan nama ya. Yang harus dibuat tuh olehnya. Tapi tergantung ya, ada yang di-bold, ada yang tidak. Kalau ini mah beda-beda tiap unitnya, disesuaikan dengan unit masing-masing. Tapi kebetulan kalau di unit saya kayak seperti ini formatnya.
Dan selain itu teman-teman, biasanya itu adalah semua tulisan itu harus disenterkan. Tapi teman-teman nanti di blok semua tulisannya. Dan ini dipilih yang center, yang seperti ini. Dan nanti disesuaikan saja, seharusnya itu memang kalau untuk si nama program ini harus agak bawahan, di agak bawah ini, kalau saya ingat ya, lebih bagusnya dekat dengan ini atas seperti ini, agak bawah. Atau untuk namanya agak atas sebelahnya, kalau nama agak atas, kalau ini agak bagus seperti ini. Nah, untuk judul yang mau seperti ini bebas, sesuaikan aja. Nah, seperti ini dan sesuaikan aja. Nah, selanjutnya untuk gambar juga harus di tengah. Nah, kalau dan teman-teman gini, gambar ini sebenarnya bisa diedit seperti ini ya, diketengahkan. Tapi kekurangannya kalau kita menggunakan seperti ini kadang-kadang tidak rapi. Karena memang asumsi kita tengah tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi untuk memudahkan teman-teman untuk mensenterkan itu, di sini tuh ada kotak ya, namanya kotak layout option namanya tuh. Nah, untuk bisa otomatis ditengahkan, teman-teman pilih yang ini nih, yang inline with text. Kenapa harus inline with text? Tujuannya adalah menjelaskan bahwa tulisan ini sesuai dengan teks. Nah, nanti kalian teman-teman pilih yang center ini. Kebetulan karena saya sudah mensenterkan, berarti langsung otomatis disenterkan. Jadi ini sudah otomatis ditengahkan, tinggal teman-teman dirapikan kembali aja. Untuk ininya lapihan kembali kan ada ke atas ya. Paling yang ini juga harus kebawahkan sedikit nih. Siapa sih kebawahkan? Delete lagi, ini delete lagi ya, seperti ini. Udah seperti ini. Dan untuk ukurannya biasanya 4 cm, tapi di sini saya 6 ya. Nah, ini mah tidak, ini ya, gini juga tidak apa-apa. Ini sudah rapi ya teman-teman. Dan begitu teman-teman cara membuat cover untuk laporan penelitian, baik makalah, tesis, skripsi, dan sebagainya. Semoga ini dapat membantu, dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.